Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani azani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa minnatihi wa nahmaduhu bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa khalilina al-mab'uthi rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam kondisi yang sehat jasmani, sehat rohani, dengan kewarasan dalam berpikir, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama sebuah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebuah pasal yang sangat agung, yang sangat mulia, membahas tentang seluk-beluk keikhlasan. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fi haqiqatil ikhlas. Pasal terkait dengan hakikat keikhlasan. Kalimat ikhlas sering sekali terdengar oleh telinga kita, terucap oleh lisan kita, tapi terkadang hakikat dan eksistensi keikhlasan itu masih abu-abu dalam pandangan kita, dalam pemikiran kita. Nah, maka di sini kita diajak oleh beliau untuk lebih mendalami dan menyelami makna keikhlasan. Beliau buka dengan ucapan i'lam. Ketahuilah. Anna kulla syai'in yutasawwaru ayyashubahu ghairuhu. Satu poin yang tidak bisa kita nafikan, yang merupakan sebuah fakta. Kata beliau, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang tergambar itu mesti akan tercampur dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi makhluk itu akan tercampur dengan yang lainnya. Wujudnya bukanlah sesuatu yang benar-benar murni hanya dalam satu materi atau dalam satu bentuk. Nah, tapi ada campurannya. Fa idza safa an syaubihi wa khalasa anhu summiya ikhlasan. Kalau dia termurnikan dari syaubihi, sesuatu yang mengotorinya atau membuatnya tercemar, membuatnya terkontaminasi, dan dia benar-benar murni, maka dia dinamakan ikhlasan secara bahasa. Wal ikhlas yudadduhu al-isyraq. Ikhlas itu lawannya adalah syirik. Faman laisa mukhlisan fahuwa musyrik. Seorang yang
tidak ikhlas, maka dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Wa illa anna syirka darajat. Hanya saja kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Jadi penggalan pertama saja itu sudah mengerikan. Orang yang tidak ikhlas maka dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Itu saja sudah membuat sesak hati. Ya. Sekecil-kecilnya syirik tetaplah dosa yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya, tidak heran sekelas sekaliber Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri dalam pernyataannya ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki, yang paling sulit aku terapi, melainkan masalah niat. Ulama sekaliber itu tetap mengeluhkan adanya kesyirikan. Untuk stabil dan konsisten dalam keikhlasan, sesuatu yang sulit, kata beliau. Nah, baik. Walaupun demikian, syirik itu kata beliau bertingkat-tingkat. Ada yang kecil, ada yang besar. Pembukaan ini saja sudah harusnya menggerakkan ya, hati kita untuk bersemangat barakallahu fikum menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Nah, karena kalau tidak ikhlas berarti syirik. Barakallahu fikum. Nah, pilihannya dua itu. Fal ikhlas fit tauhidi yudadduhu asyirku fil ilahi. Ikhlas dalam tauhid lawannya adalah syirik dalam ilahi. Wasyirku minhu jaliyun wa minhu khafi. Sedangkan syirik itu sebagiannya ada yang jelas, gamblang, nyata. Contohnya seperti apa Mas Pandu? Syirik yang jelas, gamblang, nyata itu. Hah? Dukun. Perdukunan, apa lagi? Sihir, apa lagi? Berdoa kepada selain Allah seperti kepada jin. Taib, ya. Seperti barakallahu fikum ya, penyembahan terhadap berhala, pengagungan terhadap kuburan ya, kuburan. Nah, itu jali jelas. Wa minhu khafiyun. Sebagian lagi ada yang samar, yang halus. Wa kadzalikal ikhlas. Maka demikian pula keikhlasan. Ada yang jelas, nyata, ada yang tersembunyi. Wa qad dzakarna darajatir riya fi ma taqaddam fi babih. Kita sudah menyebutkan tingkatan-tingkatan riya, ya, leveling yang namanya riya pada bab yang telah berlalu. Wa innama natakallamul an fi man in ba'atha liqasdi taqarrubi walakin imtazaja bihadzal ba'ithun akhar. Ini menarik. Yang pasti setiap kita mendapatkan kasus yang serupa. Pasti. Apa itu? Yang kita akan bahas sekarang, kata beliau, adalah sesuatu yang membangkitkan
yang memotor, yang menggerakkan manusia untuk taqarrub kepada Allah. Tetapi itu tercampur dengan dorongan yang lain dari urusan dunia. Gitu ya. Jadi ada amalan, ada perbuatan yang dorongan awalnya itu adalah taqarrub. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ya, di balik dorongan pertama tadi ada dorongan yang dari belakang lagi, dorongan kedua. Nah, dorongan kedua ini adalah urusan dunia. Itu bagaimana? Menodai keikhlasan atau tidak? Nanti beliau kasih contoh. Imma minar riya au min ghairihi min hudzudzin nafsi. Bisa jadi dorongan yang kedua tadi adalah riya, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen terkenal. Ini jelas ya, syiriknya. Nah, yang jadi akan pertanyaan kita itu, dorongan yang keduanya itu berupa kepentingan pribadi kita. Nah, beliau kasih contoh biar lebih jelas. Misalnya dzalik, contohnya. Ayyasuma liyantafi'a bil himyatil hasil bisawmi ma'a qasdit taqarrub. Kata beliau. Seperti orang yang berpuasa. Selain niatannya taqarrub, juga untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, ya karena mungkin dia sudah kena penyakit gula gitu. Jadi ya biar sedikit menurunkan ya, nah penyakitnya atau gula darahnya yang terlalu tinggi, disambi puasa. Puasa Daud. Ya, nah. Tapi dorongan di balik puasa Daud tadi ada juga untuk apa? Menurunkan kadar gula darahnya dia. Atau penyakit-penyakit yang lain yang diantara terapinya itu dengan berpuasa. Nah, itu bagaimana? Merusak keikhlasan atau tidak? Seorang yang berpuasa selain untuk taqarrub kepada Allah, dia juga meniatkan untuk apa? Mendapatkan kesehatan di balik itu. Atau memperbaiki sakitnya. Nah, mengurangi, meminimalisir. Ini sering terjadi. Au yu'tiqu abdan liyatakhallas min ma'unatihi wa su'i khuluqihi. Contoh yang lain, seseorang yang sengaja memerdekakan budaknya. Ya, tahrirur raqabah kan termasuk amalan yang besar. Amalan yang mulia. Tapi ada faktor lain yang mendorong dia untuk membebaskan, memerdekakan budak tadi. Apa? Budaknya ini nakal. Udah kerjanya nggak bener, males. Kerjanya tengkar sama budak yang lain. Ya kan? Kadang bikin masalah di pasar. Wis ruwet uangnya. Nah, ditambah lagi masalah masalah manajemen keuangannya juga lagi apa? Cash flow-nya lagi seret nih. Makanin budak juga kan pakai biaya. Nah, hitung-hitung merdekakan aja sama dia. Nah, tahrir raqabah sekaligus apa? Menghilangkan masalah dari budak ini. Itu gimana itu? Au yahujja liyasihha mizajuhu biharakatis safar. Atau dia melaksanakan ibadah haji tujuannya agar kondisi fisiknya, moodnya,
suasana hatinya menjadi baik. Ya. Daripada jalan-jalan ke Prancis, ya kan, refreshing ke Spanyol, ya kan, orang kaya, lebih baik tak jalan-jalannya naik haji aja, gitu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dengan ya dia bergerak dalam safarnya, dia berjalan dalam safarnya. Jadi haji itu selain taqarrub juga ada tujuan yang lain. Barakallahu fikum. Nah. Au litakhallus min syarrin ya'riduhu lahu. Atau tujuan haji itu untuk menyelamatkan kejelekan yang akan menimpa dia. Bisa jadi negaranya lagi perang, haji aja lah. Nah, pulangnya nanti nunggu sudah reda. Iya, barakallahu fikum. Nah. Au yaghzuwa liyumarisal harba. Atau seseorang yang ikut berperang, jihad, tujuannya apa? Biar semakin jago, ya kan? Kalau cuman latihan aja, ya kan, nggak terjun langsung ke medan tempur, teori mas, ya. Bosen lah, latihan terus. Perangnya nih mana ini? Perangnya ini mana? Kok ada itu sutus? Nah, jadi dia berangkat perang itu biar bisa praktek. Biar benar-benar teruji, terasah keahlian perangnya. Nah, kalau cuma sparring aja nggak seru. Nah, itu gimana itu? Wa yata'allama asbabaha. Tujuan dia langsung ikut berperang itu adalah untuk belajar, menambah pengalaman tentang strategi-strateginya. Nah, itu gimana tuh? Au yusalliya bil-lail walahu ghardun fi daf'in nu'as an nafsihi liyuraqiba rihlahu wa ahlahu. Atau seorang yang sengaja sholat malam, sholat tahajud, ya, punya tujuan lain. Apa itu? Biar dia tidak tertidur di malam hari, sehingga bisa mengawasi, ya, kendaraannya atau keluarganya. Nah, dia curiga sama istrinya, jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah, kadang saya tidur tahu-tahu ngilang, ya. Nah, kemana dia ini? Nah, jadi dia sengaja sholat malam, pengen tahu kemana. Barakallahu fikum. Nah, ya. Atau sudah beberapa minggu dan beberapa bulan ini seling kemalingan. Ya. 1 bulan ini sudah 4 sapinya hilang. Saya pengen tahu, daripada nggak ada kerjaan apa-apa, sekalianlah sholat malam. Itu sekalian ronda. Barakallahu fikum. Nah, itu gimana itu? Au yata'allamal ilma liyashula alaihi talabu ma yakfihi minal mal. Atau seseorang yang nyantri, mondok, belajar, tujuannya agar dipermudah mencari ma'isyah. Ya, mencari penghidupan. Nah, barakallahu fikum. Karena mungkin di tempat dia orang-orang yang lulusan pondok pesantren, ya, cari kerjanya lebih mudah, ya, cari uangnya lebih gampang. Barakallahu fikum. Sehingga dia mondok, nyantrinya itu untuk mendapatkan itu selain dapat ilmu. Au yastaghila bitadris liyafraha biladzatil kalam. Ada juga. Ada orang yang senang ngajar karena emang dia senang ngomong. Ya. Nah, justru dia itu kalau nggak ngajar pusing kepalanya. Kalau dia aja. Jadi ada orang yang memang senang kalam, senang ngobrol, senang ngomong di depan orang. Ya. Itu dopaminnya dia. Sensasinya enak kalau semua orang diam, dia ngomong. Rasanya tuh gimana itu rasanya? Ada orang yang kayak gitu. Ya, dia ngajar itu tujuannya dia mendapatkan dopamin di situ, kenikmatan. Ya. Semua orang
memperhatikan dia, mendengarkan dia bicara. Nah, tayyib. Itu bagaimana? Wa nahwu dzalika, kata beliau. Dan yang semisal dengan itu dari realita-realita yang dialami oleh manusia dalam ibadahnya. Kata beliau, famata kana ba'ithuhu at-taqarrub ilallahi ta'ala lakin indafa ilaihi khatirun min hadhil khawatir hatta sara al-amalu akhaffa alaihi bisababi min hadhil umur. Beliau jawab, kalau pendorong inti dari ibadah tadi adalah Allah, memang ingin mendapatkan ridho Allah. Hanya saja, kata beliau, ya, tergabung di dalam pendorong inti tadi, ada khatir, betikan-betikan yang membantu dorongan tadi. Sehingga amalan itu menjadi jauh lebih ringan. Ya. Ibaratnya kan, kalau ikhlas saja mesinnya satu. Ya. Kalau ada dorongan dari duniawi tadi, mesinnya dua yang dorong. Jadi bisa lebih ringan. Ya, nah. Ya, memang ada manusia yang tipenya seperti itu. Kalau dorongan dalam ibadah itu hanya murni, ya, Allah semata, ya memang tetap jalan. Cuman kurang greget, kadang kurang kenceng gitu ya. Ya tetap jalan tapi alon. Ya, pelan. Nah, tapi kalau udah ada, ya kita lihat saja lah, kalau setiap taklim itu mesti ada makanan berkatnya gitu ya. Apalagi setiap pulang yang taklim dikasih 100.000, 100 juta, jam ini masjidnya rame nih. Ya. Nah, enak ngaji di sana ya. Selain dapat ilmu, ya kan? Nah, dapat saudara, dapat uang. Nah, itu dia. Kayaknya kemarin kisah yang kita baca itu kan? Ya, tentang seorang pemuda yang barakallahu fikum anti syirik kan? Nah, ketika dia diminta untuk membiarkan berhala di kampungnya itu, tapi dengan apa? Yang pertama, larangan saja, nggak ada iming-iming uang, nggak mau dia. Kemudian kata syaitan, ya tak kasihlah, setiap bangun tidur kamu dapat uang 2 dinar. Ya, baru dia berhenti. Nah, gitu manusia kan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi kata beliau, selama pendorong intinya adalah Allah, taqarrub, adapun betikan-betikan tadi, ya, itu hanya sebagai barakallahu fikum sampingan saja yang membuat amalan jauh lebih ringan. Faqad kharaja amaluhu an haddil ikhlas. Maka amalan dia keluar dari batasan ikhlas. Nah, ya. Fal insan qallama yanfakku fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an syai'in min hadhil umur. Faktanya, kata beliau, manusia sedikit sekali yang bisa terpisah satu perbuatan dari amal-amalnya, satu ibadah dari ibadah-ibadahnya dari dorongan-dorongan seperti ini. Ya, nah, jujur saja, ya, sedikit kata beliau. Ada, artinya ada orang yang benar-benar ikhlas. Dorongan dia dalam melakukan amal ibadah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan
orang muslim ya, dalam melakukan taqarrub ubudiyah itu memiliki pendorong kedua untuk membuat laju amal ibadahnya menjadi kencang. Barakallahu fikum. Falidzalika qila. Makanya ada sebuah perkataan bijak, man salimalahu min umrihi lahzatun wahidatun khalisatun liwajhillahi ta'ala najah. Kata beliau, siapa yang bisa selamat dalam umurnya satu saat saja, dia benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah, orang ini pasti selamat. Kalau bisa Anda mendapatkan satu momen di mana Anda benar-benar ikhlas, nggak ada tendensi apa-apa dalam melakukan taqarrub kepada Allah, itu momen yang paling mahal dalam hidup kamu. Nah, ya, itu momen yang paling berharga dalam hidup kamu yang akan menyelamatkan kamu. Masih ingat kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua? Kan itu yang menyelamatkan mereka. Nah, tidak ada yang menyelamatkan kita saat ini kecuali amal kita yang paling ikhlas. Sehingga kalau punya momen seperti itu, barakallahu fikum, ya, maka berbahagialah. Kalau belum punya, perbaiki. Muhasabah, barakallahu fikum. Nah, karena kata beliau ya seperti itu kondisi manusia. Ya, saking mahalnya keikhlasan itu. Punya satu saja, momen kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada dorongan apa-apa selain itu sudah bisa menyelamatkan kita. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika li'izzatil ikhlas. Itu karena memang ikhlas itu di sisi Allah sangat mahal, sangat berharga, sangat mulia. Masih ingat kisah tentang Mumisat, wanita nakal? Ya kan? Yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah, ketulusan dia memberikan minum seekor anjing. Nah, satu momen itu ternyata. Barakallahu fikum. Nah, karena Allah sangat-sangat mengapresiasi, sangat respect dengan keikhlasan seorang hamba. Kalau engkau memiliki momentum seperti itu, maka ya suatu kenikmatan yang besar, barakallahu fikum. Nah, wa asura wa usri tanqiyatil qalbi min hadhihi syawaib. Dan memang karena memurnikan hati dari noda-noda, dari kotoran-kotoran seperti itu memang susah. Makanya sangat Allah hargai. Satu momen saja kalau engkau punya, sangat dihargai sama Allah. Ya Allah, ada hambaku yang tulus ternyata. Nah, saking langkanya. Barakallahu fikum. Ya, saking langkanya manusia-manusia yang benar-benar ikhlas. Kalau ada satu, itu sangat disambut oleh Allah. Sangat Allah muliakan. Nah, karena memang susah. Li'annal khalisa huwa alladhi la ba'itha alaihi illa talabut taqarrub minallah. Karena keikhlasan itu adalah sesuatu yang membangkitkan, yang mendorong seseorang dalam berbuat, dalam beramal, dalam bertindak.
Tidak ada yang dia cari kecuali hanya pengen dekat sama Allah. Kenapa antum ke masjid? Ana pengen dekat sama Allah. Kenapa antum datang ke tempat talim? Ana pengen dekat sama Allah, Ustaz. Kenapa antum puasa? Ana pengen dekat sama Allah. Kenapa antum sholat? Ana pengen dekat sama Allah. Kalau tujuanmu hanya itu, itulah kemurnian ikhlas. Qila li Sahal, ditanyakan kepada Imam Sahal, ayu syai'in asyaddu 'alan nas? Apa yang paling susah diraih oleh alan nafsi, yang paling susah diraih oleh jiwa manusia? Qalal ikhlas. Yang paling susah itu ikhlas. Laisa laha fihi nasibun. Ai li'anna an-nafsa la takhallasa bi tabi'atihi. Karena memang kata beliau karakter jiwa-jiwa anak manusia itu tidak ada yang murni dengan tabiatnya. Artinya harus diupayakan. Enggak ada yang murni, ya, tiba-tiba ikhlas itu. Nah, keikhlasan itu memang harus diusahakan, harus diperjuangkan. Walidha kana al-ikhlasu 'alaiha syadidan. Karena itulah ikhlas itu sangat susah. Nah, tidak ada keikhlasan yang datang dengan tabiat. Harus diusahakan. Karena memang manusia, desain dan rancangannya, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu dan hasratnya. Nah, qultu, kata penta'liq, hadza la yasri ala kulli nafsin. Kalau memang seperti itu, setiap jiwa sulit memang untuk mengalirkan hal itu pada diri mereka. Fan-nufus mutanawwi'atun kama na'lam. Jiwa-jiwa manusia itu beragam sebagaimana yang kita tahu. Wa inna ma yasihu itlaqu hadzal kalam 'ala an-nafsil ammarah aw an-nafsil lawwamah. Sehingga penerapan, kata beliau, batasan ini itu akan pas pada jiwa-jiwa yang ya mengajak pada kejelekan atau jiwa-jiwa yang mencela. Thumma alam ukhra anna mithla hadzal kalam daf'u al-kathirina ila ja'lil ikhlas ashbaha bil khayal. Ini beberapa kritikan dari mu'alliqnya. Kata beliau, pernyataan seperti ini itu akan menepis kebanyakan orang, ya, bisa meraih keikhlasan tadi, ya hanya dalam khayalan saja bisa diraihnya. Nah, fadabba fi qulubihim al-ya'su min ikhlasil amal lillahi ta'ala. Sehingga itu akan menimbulkan efek, kata beliau, akan merayap di dalam hati-hati manusia putus asa dari yang namanya ikhlas. Ya. Kalau definisinya setinggi itu dan seberat itu. Nah, akan memunculkan efek manusia berputus asa. Birrahmi min anna mithla tilkal itlaqat al-asirah lam yantiq biha man ja'a bil haqqi sallallahu alaihi wasallam min indil haqqi azza wajal. Ditambah lagi memang yang mengucapkan pernyataan tadi yang mendefinisikan ikhlas, ya, seberat itu, ya, bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Itu kritikan dari mu'alliq ya tentang definisi keikhlasan kalau digambarkan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Faslun. Pasal. Fi syawaib al-mukaddirati lil ikhlas. Terkait dengan kotoran-kotoran, noda-noda, residu-residu yang bisa mengeruhkan keikhlasan seseorang. Ikhlas itu tidak menjadi jernih. Apa sih bentuk kotoran, bentuk endapan, bentuk ya residu-residunya tadi. Wa'lam anna syawaiba al-mukaddirata lil ikhlas mutafawitatun. Kata beliau, kotoran-kotoran, residu-residu yang mengeruhkan keikhlasan itu beragam. Nah, ba'duha jaliyun wa ba'duha khafi. Sebagian ada yang jelas, sebagian ada yang samar. Wa qad dzakarna darajatir riya fi babih. Kita sudah menyebutkan tingkatan-tingkatan riya pada babnya. Wa minar riya ma huwa akhfa min dabibin naml. Sebagiannya kata beliau ada riya yang lebih samar daripada dabibin naml. Dabib artinya asar, jejak. Artinya apa? Lebih tidak terlihat daripada jejak kaki semut. Ada di kalangan jamaah yang pernah lihat jejak kakinya semut? Abu Nailah pernah lihat antum? Siapa tahu lagi gabut gitu. Ada. Coba lihatlah siapa tahu ada jejak kaki semut. Pernah lihat enggak Abu Nailah? Enggak segabut itu juga nah Ustaz gitu ya. Enggak pernah lihat ya? Pernah lihat antum? Jejak kakinya semut? Enggak pernah ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kita sendiri enggak pernah lihat jejak kakinya semut, barakallahu fikum. Nah. Dan dikatakan riya itu ada yang lebih samar daripada itu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan lebih daripada itu. Jejak kaki semut di atas batu hitam di malam gelap gulita. Lihat kaki semut aja jejaknya sudah setengah mati. Apalagi disuruh di batu hitam. Apalagi di malam gelap gulita. Malam gelap gulita. Jangankan kaki semut. Kaki gajah nggak kelihatan. Gelap. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan dikatakan syirik itu ada yang lebih tidak terlihat lagi daripada itu. Nah, itu bahayanya. Ketika seorang insan merasa baik-baik saja, ternyata syirik yang paling samar itu menjangkiti dia. Itu yang sangat berbahaya. Fayutlab atau falyatlub hunaka atau yutlab hunaka wa hasilhu anna ma damal amilu yufarriq baina musyahadatil insan wal bahima fi halatin minal amal fahuwa kharijun an safwil ikhlas. Maka kata beliau, kamu teliti, lebih detail, lebih berhati-hati. Jangan-jangan ada riya yang tipenya seperti itu pada dirimu. Kemudian kata beliau, berusahalah, upayakanlah. Nah, untuk menghilangkannya. Karena kata beliau selama seseorang yang beramal, dia membedakan antara dilihat manusia sama dilihat oleh hewan. Dalam amalannya,
artinya ada beda. Kalau dilihat manusia semangat. Ya, tapi kalau yang melihat adalah kambing peliharaannya atau sapi, ya kan? Nah, dia sholat di gubuknya asal-asalan aja sholatnya itu. Nah, tapi kalau di depan manusia khusyuk. Kalau ada bedanya, kata beliau, berarti dia sudah keluar dari kemurnian riya, kemurnian ikhlas. Kalau dia beda ibadahnya antara dilihat manusia dengan dilihat hewan, maka dia telah keluar dari ikhlas yang murni. Ikhlasnya itu sudah ternodai. Wala yaslamu minasyaitan illa man daqqa nadharuhu wa sa'ida bi'ismatillahi ta'ala wa taufiqih. Kata beliau, dan dia sendiri tidak akan bisa selamat dari godaan syaitan, kecuali orang-orang yang memang sangat teliti tentang dirinya sendiri. Sangat mengerti. Ini kayaknya anak nggak ikhlas ini. Nah, gitu ya. Orang yang tidak mengenali dirinya, tidak teliti dalam menilai dirinya, kata beliau, sulit untuk selamat. Ya. Dorongan internal sudah kuat, ditambah lagi bisikan eksternal dari syaitan. Kata beliau, susah untuk selamat kecuali orang-orang yang memang sangat teliti. Kecuali orang-orang yang memang sangat jeli dalam melihat kondisi dirinya. Nah, ditambah dengan seseorang yang patut dia berbahagia, dijaga oleh Allah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada diri dia sudah mencapai tingkat kesadaran yang sangat tinggi, ditambah lagi dibantu oleh kekuatan taufik dan hidayah dari Allah. Nah, waqad qila, ada yang mengatakan raq'atani min alimin afdal min sab'ina raq'atan min jahilin. 2 rakaat salat dikerjakan oleh seorang alim itu lebih afdal daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang jahil. Karena orang yang alim ketika beramal daqqa nadharuhu. Dia sangat detail, dia sangat teliti dalam mengerjakan amal-amal tadi. Iya. Pericilan kecil-kecilnya itu diperhatikan sama orang yang alim, tidak dia abaikan. Beda sama orang jahil ya, kayak supir kejar setoran gitu aja, kejar target, yang penting banyak jumlahnya. Nah, dia hanya memperhatikan kuantitas bukan kualitas. Wa urida bihil alim bidaqaiqi afatil a'mal. Yang dimaksud dengan alim di sini, ya, standarnya kata beliau adalah alim yang jeli, teliti tentang apa saja yang bisa merusak sebuah amalan. Bukan alim sembarang alim. Bukan alim karena dia dipanggil orang ustadz. Bukan alim karena dia dipanggil orang gus, yai. Ya. Tapi alim di sini definisinya alim yang memang jeli. Alim yang memang teliti. Nah, terhadap dirinya sendiri. Apa yang bisa merusak amal-amal yang dia laksanakan. Itu maksudnya. Jadi bukan alim yang diberikan status oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Apalagi kalau zaman sekarang tambah luas ya kan definisi alim itu. Nah, cukup dengan barakallahu fikum bisa memberikan kultum, khutbah, ya sudah. Ya, langsung dipanggil ustaz, gus,
kiai, barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi di dalam dunia dakwah di tengah kaum muslimin, ya kan? Ada kegaduhan, ya. Ada kiai-kiai yang abal-abal. Nah, sehingga muncul itu yang namanya kasus pencabulan-pencabulan. Ya, belum lagi barakallahu fikum kelakuan-kelakuan yang tayyib, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Tayyib. Setelah ditelisik bagaimana track recordnya dia, bagaimana backgroundnya dia mondok di mana, belajar di mana, sudah jelas. Loh, kok bisa jadi kiai? Ya nggak tahu, tiba-tiba dia buat plang di rumahnya, ya kan? Pondok apa misalnya? Ya, Manarul Ilm atau apa gitu ya. Nah, Hujjatul Fuqaha gitu misal. Ya. Nah, kiainya ditulis Kiai Haji Fulan bin Fulan. Ada yang daftar ternyata. Iya. Masyarakat nggak kritis juga. Ini belajarnya di mana, mondoknya di mana. Nah, ditambah lagi dandananya juga ya kayak kiai-kiai. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Ya udah, orang percaya saja. Nah, ya bukan alim yang seperti itu yang dimaksudkan di sini, kata beliau. Ya, bukan alim yang dapat gelar alimnya itu dari masyarakat. Tapi alim yang memang teliti dan jeli dalam melihat dirinya sendiri, bukan orang lain. Apa saja yang bisa merusak amal-amalnya, nah, sehingga dia bisa mencapai keikhlasan yang tertinggi. Barakallahu fikum. Wal jahil yanzuru ila zahil ibadah. Kalau orang yang jahil, dia hanya melihat zahir ibadahnya saja. Yang penting banyak, yang penting lama, ya sudah, berarti mantap itu. Nah, wa qiratun minadz zahabi alladzi yartadihi an-naqid khairun min dinarin yartadihi al-ghirrul ghabi. Insyaallah. Penutupnya mantap. Ya. Satu qirat sebongkah ya, emas itu kalau yang menilainya adalah memang ahli emas, itu lebih baik, kata beliau, ya, daripada dinar yang begitu banyak, bukan sebongkah, tapi berkarung-karung, ya. Tapi yang mengatakannya adalah orang yang apa? Tukang tipu. Orang yang nggak paham emas, sudah nggak paham emas, tukang tipu lagi. Dia bilang, ini ya 10 karung emas ini nggak usah mahal-mahal lah ya, 2 triliun aja antum beli. Kita tahu track recordnya. Orang ini nggak ada background atau barakallahu fikum standar ISO dia ahli dalam emas, ya. Malah yang kita teliti loh, orang ini pernah masuk penjara gara-gara nipu, ya kan? Ya, barakallahu fikum. Nah, yang terjadi kan gitu. Iya, yang abal-abal tadi itu pernah masuk penjara sebelumnya ternyata. Loh, kok masih ada yang percaya? Iya, nah itulah kejahilan yang ada di dalam masyarakat kita. Tidak mengambil ibrah. Padahal orang ini sebelumnya pernah kena kasus juga. Ya. Nah, lama berlalu orang seolah melupakan. Mondok lagi, buka lagi, terjadi lagi. Barakallahu fikum. Nah, jadi kata beliau, sebongkah emas, kalau yang mengatakan itu emas dari seorang naqid, pakarnya emas, itu lebih baik daripada berkarung-karung emas yang mengatakannya adalah tukang tipu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan hakikat dari keikhlasan. Intinya, keikhlasan ini sangatlah sulit, ya, sangatlah barakallahu fikum rumit, ya,
Sehingga sekelas imam-imam besar saja mengakui akan hal tersebut. Nah, namun bukan berarti membuat seorang insan itu berputus asa darinya. Tapi tetap berusaha sekuat mungkin. Yang intinya adalah jangan sampai dia cepat merasa puas sehingga terlena kemudian terperangkap dalam barakallahu fikum tipuan dan jebakan syaitan. Ya. Karena memang challenge-nya, tantangannya begitu berat dan besar, ya akhirnya Allah juga akan memberikan apresiasi yang juga tidak kaleng-kaleng. Nah, tidak barakallahu fikum sembarangan. Ya. Satu saja dikatakan momen seorang itu berhasil mencapai ketulusan tadi dalam hidupnya, dia benar-benar melakukannya lillahi ta'ala, itu sudah bisa menjadi modal besar dalam hidup. Modal besar dia di akhirat kelak. Nah, andai kata dalam banyak kesempatan ada saja yang mengotori dan menodai amal ibadah kita. Ya. Satu momentum ketika dia benar-benar ikhlas, tulus, itu jadi penyelamatnya dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Dan memang sulit ya. Ketika manusia masih memiliki sifat-sifat manusiawinya, nah, mencapai keikhlasan itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Barakallahu fikum. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fi hukmil amali al-masyubi wastihqaqu thawabi bihi. Pasal terkait dengan hukum amalan yang terkontaminasi tadi. Jadi amalannya itu gimana? Ya, kalau tercampur oleh dorongan-dorongan mesin kedua tadi selain taqarrub ilallah. Nah, dan kelayakan dapat pahalanya. Dua berarti yang dibahas. Yang pertama, keabsahan amal tadi. Amal yang nyampur sama riya. Itu sah gak? Yang kedua, baru dibalas. Pahalanya dapat gak? Ya, karena dalam amalan itu ada dua. Yang akan barakallahu fikum diraih oleh seseorang. Yang pertama, sah. Yang kedua, pahala. Ya. Ada amalan-amalan yang ketika dikerjakan sah, tapi nggak dapat pahalanya. Contohnya apa? Seperti dalam hadis, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu lam tuqbalahu salatuhu arba'ina yaum. Orang yang datang ke dukun, tanya, percaya, maka sholatnya tidak terima 40 hari. Nah, dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti sholatnya itu tidak sah. Bukan berarti 40 hari libur Ustaz. Kenapa? Oh, sholat anak nggak diterima. Barusan datang ke dukun anak. Dan anak percaya ternyata. Ya. Berarti kan sholat anak 40 hari nggak terima Ustaz. Ya sudah berarti libur. Nah, nggak seperti itu pemahamannya. Yang dijelaskan oleh para fuqaha. Ya, maknanya sholatmu 40 hari itu nggak dapat pahala. Tapi tetap wajib mengerjakan. Ya, karena kewajibannya itu tidak gugur. Nah, makanya di sini dibahas sama beliau. Amalan yang tercampur oleh dorongan-dorongan lain, bukan hanya taqarrub, itu gimana statusnya? Sah atau tidak? Kemudian yang kedua, dibahas lagi, kalau sah, itu dapat pahala enggak? 2 poin penekanannya. Wa'alam, kata beliau, annal amala alladhi la yuradu bihi illa riya fahuwa ala sahibihi la lahu wa huwa sababun lil iqab. Beliau rinci. Untuk amalan, ketahuilah bahwasanya amalan yang tidak diinginkan kecuali riya saja. Jadi pendorong amalan tadi
murni riya, bukan taqarrub ilallah, bukan lillah, murni riya. Maka kata beliau, amalan itu akan menjadi apa? Bumerang bagi dia. Akan menyusahkan dia. Bukan sesuatu yang membantu dia. Dan itulah yang akan menjadi sebab dia dihukum oleh Allah. Bahkan menjadi orang pertama yang diseret ke dalam neraka. Ya kan? Nah, orang yang berperang untuk dibilang jari pemberani, orang yang barakallahu fikum baca Al-Quran biar dibilang qari, ya, nah, dan seterusnya. Ketika amalan yang dia kerjakan murni riaan, tidak ada sedikit pun untuk Allah, maka itu akan menjadi barakallahu fikum sebab dia disiksa. Kama annal amalal khalisa liwajhillahi ta'ala sababun litsawab. Sebagaimana amalan yang ikhlas mengharap wajah Allah akan menjadi sebab dapat pahala. Wala iskala fi hadzainil qismain, kata beliau. Untuk dua kondisi ini enggak ada iskal. Jelas ya kan? Gamblang. Enak menjawabnya itu. Karena warnanya itu kontras. Yang ini jelas-jelas riya. Ya, enggak ada tendensi lain. Kontras warnanya, hitam. Ya kan? Nah, ya pasti dapat hukuman. Yang satu lagi putih, jelas-jelas putihnya, enggak ada bercak-bercak yang lain. Enggak ada campuran warna apa-apa. Benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada tendensi apa-apa. Kata beliau untuk dua warna ini enggak ada masalah. Wa innaman nadharu fil amalil masyubi al-mumtaziji bi syawbir riya wa hudzudzin nafsi. Tetapi yang membutuhkan, kata beliau, pandangan yang lebih dalam, yang lebih jeli dan berhati-hati terkait dengan sebuah amalan yang terkontaminasi dengan kotoran riya dan tadi kepentingan-kepentingan pribadi. Selain dorongan takarrub. Ini dia masalahnya tuh di situ. Nah, inilah yang akan menimbulkan polemik, perbincangan di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf. Wa qad ikhtalafan nas fi dzalika. Para ulama terkait dengan kasus ini, masalah ini berbeda pandangan. Hal yaqtadi thawaban au iqaban au la yaqtadi syai'an asla. Apakah tetap dapat pahala amalan yang tercampur tadi atau dapat hukuman? Nah, apakah amal tadi dianggap sah atau tidak sah? Dibahas oleh mereka. Mereka berbeda pandangan. Walaisa takhlu al-akhbar an ta'arudin fi dzalika. Tidak ada akhbar, maksudnya landasan-landasan dalil masing-masing ulama, ya. Tidak ada yang selamat dari kritikan. Masing-masing dalil yang mereka pakai itu bisa dikritik oleh yang berseberangan. Ya, yang mengatakan A, dalilnya ini dikritik oleh si B. Si B mengatakan ini dikritik oleh si A, kata beliau. Intinya masing-masing dalil mereka ini, nah, itu dikritisi oleh yang berseberangan dengannya. Makanya menjadi sebuah barakallahu fikum debatable gitu ya, sesuatu menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Di sini beliau akan mencoba untuk barakallahu fikum menyampaikan pandangan dan pendapat beliau. Ya. Walladzi yattadhihu lana fi. Adapun yang nampak, yang jelas bagi kami, wal ilmu 'indallahi ta'ala. Walaupun untuk kepastian kebenarannya hanya di sisi Allah, tapi menurut kami, kata beliau. Itu menunjukkan
bagaimana kebijakan ya seorang alim. Nah, tidak terlalu cepat untuk menjustifikasi, menghukumi pendapat orang lain, dan memenangkan pendapat dirinya pribadi. Nah, tapi dengan ketawadhuan, dengan kerendahan hati, beliau mengatakan, ini yang menurut saya pribadi. Menurut pandangan kami. Nah, adapun yang tahu kepastian benarnya hanyalah Allah. An-nanzara ila qadri quwwatil bawa'is. Kata beliau, cara untuk menjawabnya dengan melihat sekuat apa dorongan mesin kedua ini. Nah, dari situ akan menentukan. Ya, syawaibnya ini itu sekuat apa. Nah, ini masih bias ya kan. Kalau tolak ukurnya itu kekuatan dari mesin kedua ini. Barakallahu fikum. Selain dari ikhlas tadi. Maka beliau membantu kita untuk lebih mengkonkretkan gambarannya. Fa in kanal ba'itsu dini musawiyan lil ba'itsin nafsani taqawama wa tasaqata wa saral amal la lahu wala alaih. Kalau pendorong agama mesinnya itu sama kuatnya dengan pendorong ya dunianya atau pribadinya, taqawama wa tasaqata. Nah, saling bergulat ini dua dorongan ini, sama-sama kuatnya. Maka amal itu tidak bisa dikatakan untuk dia, tidak juga dikatakan atas dia. Nah, jadi netral gitu ya, nilainya itu netral. Barakallahu fiik. Nah, kalau saling bergulat antara dua dorongan tadi. Wa in kana ba'itsur riya'i aqwa darra wa aujabal iqab. Lakin iqabahu duna iqabi man tajarrada lirriya. Kalau pendorong riya jauh lebih kuat daripada pendorong ikhlas, maka akan bermudarat, kata beliau. Dan akan memberikan dampak hukuman dari Allah. Hanya saja hukumannya di bawah level orang yang benar-benar ibadahnya karena riya. Nah. Yang ketiga, wa in kanal ba'itsu dini aqwa minal akhar, tapi kalau pendorong dari sisi agama jauh lebih kuat daripada pendorong dari sisi duniawi, falahu thawabun biqadri ma fadala min quwwatihi. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar sekuat apa dorongan agama tadi pada dirinya. Semakin kuat dorongannya, pahalanya semakin besar. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah itu tidak akan menzolimi ya, seberat biji zarrah amalan seorang hamba. Kalau memang itu kebaikan, akan Allah balas berlipat-lipat ganda. Barakallahu fikum. Sedikit lagi. Wa yashhadu lima dzakarna, dan memperkuat apa yang kami nyatakan, ijma'ul ummah, kesepakatan umat Islam, ala anna man kharaja hajjan wa ma'ahu tijarah. Seperti orang yang naik haji sembari membawa dagangan. Ya, kan banyak jamaah yang kayak gitu. Jamaah haji kayak gitu ya. Haji sekaligus jualan. Barakallahu fikum. Nah. Sahha hajjuhu. Sepakat para fuqaha. Hajinya sah. Wa uthiba alaih, dan dikasih pahala. Dapat pahala. Sepakat para fuqaha.
Waqad imtazaja bihi hadzun min hudzudin nafsi. Padahal ya, tercampur di dalamnya dari kepentingan pribadi, jualannya tadi. Illa, hanya saja annahu mata kanal hajj huwal muharrikul asli wa kana ghardul tijarah kal mu'in wat tabi' la yanfakka as-safaru an thawabin. Kalau hajinya itu adalah penggerak asli, ya, dari berangkatnya dia ke tanah suci, sedangkan membawa dagangan itu sampingan saja, barakallahu fikum, bukan inti. Ya, nah, misal sampai di sana ternyata ada aturan dari pemerintah nggak boleh jualan, gitu. Ya sudah, dia nggak muring-muring, biasa, santai aja. Karena itu sambilan. Tapi kalau sampai di sana ada aturan nggak boleh jualan, langsung kepikiran terus. Talbiyahnya mikirin, gimana rokok belum laku-laku, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ya. Waktunya amal ibadah dia mikirin dagangannya yang nggak boleh dijual. Ah, itu berarti menunjukkan penggelar aslinya itu bukan niatan haji, tapi jualannya. Nah, barakallahu fikum. Itu cara mengetahuinya di antaranya. Kalau penggerak aslinya adalah memang pengen haji, sedangkan jualan tadi hanya menolong saja, hanya sambilan saja, maka kata beliau, perjalanan safarnya itu tidak kosong dari pahala. Artinya tetap dapat pahala. Wa kadzalikal ghazi idza qasadal ghazwa wal ghanimata wa yakunu qasdul ghanima ala sabilit tabai hasala lahu thawab. Demikian juga orang yang berperang. Ya. Tujuannya adalah perang untuk barakallahu fikum meninggikan kalimatullah. Ya, kalau dapat ghanimah ya boleh juga, ya kan? Nah, selain perang untuk meninggikan kalimatullah, tapi juga ada harapan, ya, dapat ghanimah di situ, lumayan buat modal nikah, barakallahu fikum. Tayyib. Sedangkan tujuan ghanimah tadi, ya, hanya sampingan saja, intinya dia adalah perang untuk membela agama Allah, maka dia akan dapat pahala. Lakinnahu la yusawi thawaba man la yaltafitu ilal ghanimati asla. Hanya saja besaran pahala yang dia peroleh tentu tidak sama dengan orang yang berperangnya tadi tidak menoleh kepada ghanimah sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Iya. Lebih besar mereka yang berperang hanya lillahi ta'ala, tidak menoleh kepada ghanimah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, dan ada yang lebih detail lagi, lebih rinci lagi, penjelasannya bisa dilihat dalam kitab barakallahu fikum Jami'ul Ulum wal Hikam, ya Ibnu Rajab, syarah hadis Arba'in, hadis yang pertama. Kemudian juga bisa dilihat penjelasan dan rinciannya dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kalau ya Syekh Utsaimin, beliau merinci dari sisi timingnya. Ya, timingnya itu riaknya itu munculnya di mana? Ya. Kemudian apakah riaknya itu berkesinambungan sampai akhir atau tidak? Nah, itu rinciannya barakallahu fikum dari sisi timingnya itu juga nanti akan ditentukan dapat pahala atau tidak, sah atau tidak. Nah, dari situ. Wallahu taala a'lam bissawab.
Bagaimana caranya agar tidak tidur setelah sholat subuh? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW sepulang dari sholat berjamaah di masjid? Mohon bimbingannya. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz. Wa anta jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya, selain wirid-wirid ya yang dibaca dan itu yang dipraktikkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, seperti Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah, itu sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi beliau ketika memulai hari ya. Jadi setelah sholat subuh itu beliau membiasakan ya, sampai matahari benar-benar barakallahu fikum naik ya. Beliau sholat ba'da syuruk, tayyib, nah setelah itu baru beraktivitas. Nah, itu yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ditanyakan, kenapa kok jenengan rajin sekali menjaga wirid-wirid setelah subuh tadi, beliau mengatakan, ya ini sarapan saya, kata beliau. Jadi sebelum sarapan kopi sama roti, sarapan beliau adalah zikir. Nah, kata beliau, saya kalau nggak sarapan ini pagi-pagi, mati saya. Ya. Kalau orang kan sebaliknya kan, kalau nggak kopi agak gila dia, barakallahu fikum. Nah, agak nggak waras gitu. Kalau nggak ngopi pagi-pagi ya kan, bawaannya marah aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu orang awam kan gitu. Ya, kalau nggak ngopi pagi-pagi itu bawaannya marah aja. Kalau Ibnu Taimiyah, beliau mengajarkan murid-muridnya, santri-santrinya, ini sarapan. Ya, jadi bukan nasi bebek, bukan nasi kucing. Sarapan pertama itu adalah wirid-wirid zikir-zikir. Nah, kalau ini sudah, yang lain nanti aman. Nah, kalau memang ada kopi ya diminum, ya. Kalau ada roti ya diminum, ada nasi kucing, ada nasi bebek, nasi kerawu, barakallahu fikum ya dimakan. Kalau nggak ada, itu udah cukup kata beliau. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Sayyib ya, kebiasaan gurunya. Itu aja ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi al-qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.